Robiah Al-Adawiyah adalah gadis kampung yang berparas ayu nan jelita. Dia merupakan anak pungut dari seorang wanita tua renta. Wanita renta tersebut memiliki keponakan buruk rupa yang jatuh cinta dengan Robiah. Namun jelas Robiah sama sekali tidak mencintai lelaki buruk rupa tersebut. Robiah merasa insecure dan hendak minggat ke kota Basroh. Hari-harinya selalu dilimputi rasa ketidaknyamanan dan dipenuhi lamunan-lamunan tentang keindahan kota Basroh. Saat Robiah berada di suatu jalan, dia melihat dua orang perampok yang hendak merampok seorang saudagar. Kebetulan Robiah lebih dulu bertemu dengan saudagar itu dan memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam intaian perampok. Berkat pemberitahuan itu, Robiah diberi imbalan sekantong koin uang oleh si saudagar. Robiah sangat bergembira menerima imbalan dari saudagar kaya itu, sebab uang yang ia terima tersebut bisa dipergunakan untuk bekalnya menuju Basroh. Kedua perampok yang hendak merampok saudagar merasa dirugikan oleh Robiah. Akhirnya mereka berdua mendatangi Robiah untuk merampas uang yang Robiah miliki. Mereka juga berniat untuk menangkap dan menjual Robiah sebagai seorang budak. Robiah bergegas melarikan diri dari kejaran kedua perampok tersebut. Sampailah Robiah di sebuah gubuk kecil milik Syekh Suban. Syekh Suban adalah pemuka agama yang berhati baik dan teramat disegani di daerahnya. Robiah menceritakan tentang pelariannya dari kejaran perampok dan rencananya untuk pergi ke kota Basroh. Saat perampok melewati gubuk Syekh Suban, Robiah disembunyikan di gubuknya dan perampok tidak berani menggeledah gubuk Syekh Suban. Setelah keadaan dirasa sudah aman, Robiah berterima kasih dan pamit kepada Syekh Suban untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Basroh. Pagi telah tiba dan akhirnya Robiah sampai di kota Basroh. Robiah sangat senang sekali impiannya selama ini telah terwujud. Kota Basroh yang menurutnya adalah surga telah bisa ia saksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di kota Basroh, Robiah melihat banyak hal yang tak pernah ia lihat di kampungnya. Keadaan seketika berubah menjadi mengkhawatirkan. Ternyata perampok yang hendak menjualnya sebagai seorang budak juga berada di kota tersebut. Robiah bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Robiah berlari sekuat tenaga dengan nafas yang terengah-engah. Dalam pelariannya itu, Robiah bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah adalah istri dari seorang penjual budak licik bernama Sabir. Khadijah terkagum-kagum dengan kejelitaan wajah yang Robiah miliki. Dalam benaknya langsung muncul pikiran belantik dari keuntungan menjual Robiah. Khadijah mengajak Robiah pulang dan memberitahu Sabir bahwa dirinya telah menemukan gadis ayu yang sebatang kara. Mereka berkata kepada Robiah bahwa mereka berdua akan menjadi ayah dan ibu dari Robiah. Pada suatu hari, tersiarlah kabar kalau saudagar terkaya bernama Tuan Isomuddin akan berkunjung ke kota Basroh. Rencananya, Tuan Isomuddin akan disambut dan dijamu di kediaman Tuan Holil. Waktu telah berlalu dan tibalah hari di mana Tuan Isomuddin akan datang di kota Basroh. Kediaman Tuan Holil juga sudah dipenuhi oleh tamu undangan yang rata-rata dari mereka juga berprofesi sebagai saudagar. Kediaman Tuan Holil dipenuhi kemeriahan guna penyambutan khusus untuk Tuan Isomuddin. Salah satunya digelar tarian-tarian dan dendangan nasib ciri khas kota Basroh masa itu. Sabir selaku ayah angkat dari Robiah mengajak Robiah untuk turut serta menghadiri acara penyambutan Tuan Isomuddin di kediaman Tuan Holil. Sabir paham betul bahwa di sana banyak saudagar kaya yang siapa tahu dari mereka ada salah satu yang tertarik dan mau membeli Robiah. Sabir mendandani Robiah secantik mungkin. Pada saat Sabir dan Robiah sampai di kediaman Tuan Holil, ternyata acara pesta penyambutan itu sudah dimulai. Suasana terlihat sangat meriah dan mewah. Sembari menunggu Tuan Isomuddin datang, Tuan Holil menyuruh budak perempuan bernama Dalal untuk menari dan mendendangkan sebuah lagu nasyid. Dalal merupakan budak perempuan milik Tuan Holil yang rupa dan bodi aduhainya berhasil memikat nafsu banyak lelaki di kota Basroh. Namun siapa sangka, saat Dalal mempargoikan pinggulnya sambil bernyanyi, ia justru ditertawakan oleh para tamu undangan. Ternyata suara Dalal tidak seanggun paras ayunya. Dengan segera kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sabir untuk memperkenalkan Robiah di hadapan publik. Sabir meminta izin kepada Tuan Holil agar Robiah diberikan kesempatan untuk tampil menghibur para tamu undangan. Setelah Tuan Holil memberikan izin dan mempersilahkan, dengan segera Sabir menyuruh Robiah untuk tampil menari dan bernyanyi di hadapan tamu undangan. Robiah membawakan sebuah lagu nasyid dan menari-nari di hadapan para hadirin. Semua tamu undangan terkesima dengan penampilan Robiah. Mereka terkagum-kagum dengan suara lembut dan kelemah gemulaian tarian Robiah. Belum lagi paras jelita yang dimiliki oleh Robiah yang berhasil penuh menghipnotis mata para tamu undangan.
Sewaktu Robiah masih tampil di depan publik, Tuan Isomuddin hadir di kediaman Tuan Holil. Robiah menyadari kehadiran Tuan Isomuddin dan mengenali wajah dari Tuan Isomuddin yang tidak lain adalah saudagar yang pernah ia temui saat di kampungnya. Tuan Isomuddin juga mengenali wajah ayu Robiah. Cuma Tuan Isomuddin lupa di mana ia pernah bertemu dengan wanita lembut nan ayu tersebut. Setelah Robiah selesai menunjukkan kebolehannya, para tamu undangan beramai-ramai mendatangi Sabir. Mereka bermaksud hendak menawar Robiah dan membelinya. Mereka mengajukan harga dan saling bersaing untuk mendapatkan Robiah. Lelang harga Robiah berjalan cukup sengit. Bahkan Tuan Holil juga ikut serta ambil posisi dalam pengajuan harga lelang tersebut. Namun tak disangka-sangka, Tuan Isomuddin tiba-tiba mengajukan harga yang sangat fantastis dan tak seorang pun bisa menyainginya. Dan akhirnya Tuan Isomuddin lah yang memenangkan lelang tersebut dengan pencapaian harga sekitar 200.000 dirham. Bagaimanapun Tuan Holil kalah ningrat dengan Tuan Isomuddin. Tuan Holil mengucapkan selamat kepada Tuan Isomuddin atas kemenangannya dalam mendapatkan Robiah. Seusai pesta berakhir, Sabir membawa Robiah ke istana milik Tuan Isomuddin. Robiah bingung dan bertanya kepada Sabir mengapa dirinya dibawa ke tempat tersebut. Sampai detik itu Robiah belum menyadari bahwa selama ini dirinya hanya dianggap sebagai budak yang bisa diperjualbelikan oleh Sabir. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata dirinya hanya dimanfaatkan oleh Sabir dan istrinya untuk keuntungan sepihak. Robiah tidak terima dengan kenyataan pahit tersebut. Robiah mengajukan protes kepada Sabir dengan nada bicara marah penuh emosi. Robiah berkata kepada Sabir bahwa dirinya adalah orang merdeka, bukan seorang budak. Tiba-tiba Tuan Isomuddin keluar sebab mendengar percekcokan yang terjadi antara Robiah dan Sabir. Robiah pun berkata kepada Tuan Isomuddin bahwa dirinya tak sedikit pun menginginkan situasi seperti itu. Robiah sejak dulu kala berharap menginginkan menjadi istri sah dari Tuan Isomuddin, bukan menjadi budak hamba sahayanya. Sabir bergegas pamit dan bertolak pergi dari istana Tuan Isomuddin. Tuan Isomuddin memeluk Robiah dan berjanji bahwa dirinya akan menikahi Robiah dan menjadikan Robiah sebagai istri sahnya. Dalam suasana romantis itu, tiba-tiba budak perempuan lain milik Tuan Isomuddin datang. Salah satu hamba sahaya tersebut bernama Aliyah. Aliyah mendengar semua yang dikatakan Tuan Isomuddin terkait niatnya untuk menikahi dan menjadikan Robiah sebagai istri sahnya. Aliyah tidak senang dengan hal itu. Menurut Aliyah, penghambaannya kepada Tuan Isomuddin selama ini sudah dilakukannya secara maksimal dan sepenuh hati. Namun mengapa Tuan Isomuddin justru memilih Robiah dan mau mempersuntingnya? Padahal pada dasarnya Robiah adalah perempuan yang baru dikenal oleh Tuan Isomuddin.